motong. Tahun sekarang nggak motong lagi. Nyebut-nyebut tahun dulu. Pak nggak kurban? Gua dulu udah kurban gua. Dulu sebut-sebut 50 tahun yang lalu. Nabi mau wajib, kita masuk. Sunnah ada lagi, boleh buat kita, nggak boleh buat Nabi. Mana? Kita boleh makan uang zakat, makan beras zakat fitrah. Nabi mah nggak boleh. Kenapa? Karena uang zakat mah daki. Emang daki, Pak. Kotor, itu kotoran rezeki kita 2,5%. Zakat keluarin. Ini air keran, paralon, kotor, mampet lu. Bener. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ngeluarin pedang, bayar zakat ente. Kenapa? Ngajarin kotorannya keluarin. Ini kadang-kadang ngasih orang tua uang zakat fitrah, ngasih orang tua uang 2,5%. Salah. 2,5% apa? Udah keluarin. Kalau sejuta kan cuma 25.000, bener gak? Keluarin. Itu Nabi nggak boleh nerima. Kenapa? Daki, disucikan sama Allah. Kita mendoain uang zakat. Kita termasuk yang ngomong. Bener. Lah yang korupsi di kementerian uang zakat itu kan. Emang bener nggak? Uang zakat gede, Pak. Kabupaten Bogor, saya belum berangkat tadi habis ngomong sama Komisi 5. Ada beberapa tamu lah. Saya kalau tamu-tamu itu tuh udah kode Mas Santri, bulan ngaji. Nggak mau lama-lama saya belum begitu. Kenapa? Yang ngomongin politik, sedangkan gue bukan orang politik. Ntar pada bolak-balik ke pondok gue, sangkanya bangun pondok gue, lu orang ya? Kan rese begitu, Pak. Nyumbang kagak, ngoceh iya. Mobil bolak-balik, dijaga, dipantau dia. Repot banget urusan gue. Kalau mau mobil liong ya cukup kita makan ya. Jadi orang miskin mah enjoy aja lah. Tapi saya ngerti politik, saya tahu politik. Tapi ya begitu, Pak. Makanya CSR dana besar, wah Kabupaten Bogor tuh, Pak. Kalau benar dana itu benar-benar jadi, nggak ada pondok pesantren yang terhambat pembangunan pondoknya. Nggak akan ada anak-anak yatim yang terlantar sekolahnya. Nggak usah, Pak, dikasih bansos. Nggak usah bikin orang semakin miskin semakin malas. Cukup bikin ada pendidikan yang benar-benar gratis. Coba aja, Pak. Biarin kita belajar, biarin kita bayar, biarin kita transportasi. Penting sekolah gratis, ya kan? Tapi sekolah gratis gurunya dibayar, kalau gratis gurunya nggak dibayar. Gurunya pada kurus. Lu enak anak lu diajarin pada pinter. Cari yang gratis, gurunya kurus. Bener nggak? Emang gampang ngajarin bocah-bocah begini? Allah susah, Pak. Saya di pondok pesantren karena ini ada 100 orang yang pondok yang kedua. Tapi saya nggak mau pegang-pegang kecil. Yang kecil tuh pegang itu istri saya. Saya nggak mau, saya nggak sabar. Dulu sabar, karena udah nggak sabar. Udah nggak sabar. Ayah, gue Indomah digenggam, Mbak. Kasro di kolong, gemblong. Kita pakai cara-cara gimana? Ini bocah biar bisa. Alam taro, kaifa Pak, kayak apa? Nggak beres. Makanya kata Kiai itu kalau udah ngaji mau udah asik aja. Nah ini, Pak. Makanya kalau dana ini ditampung bener, zakat itu luar biasa. Nah, mana lagi lalu? Mana yang boleh buat kita ikutin? Mana? Contoh, Nabi kalau makan pakai tangan apa? Kanan. Ikutin nggak? Ikutin. Nabi baca doa nggak? Ikutin nggak? Ini yang simpel-simpel nih, Pak, nih. Contoh yang simpel-simpel. Lalu Nabi kalau udah makan baca alhamdulillah, ikutin nggak? Nabi kalau makan 3 jari, kita 5-5 nyampe ke piring. Bener nih? Paham nih? Contoh, ini gimana nih kita pindah ke urusan ini? Boleh nggak 3 jari? Boleh nggak 3 jari? Boleh nggak 5-5-nya? Lah boleh. Kenapa? Nabi makannya pakai roti, pakai kurma, robengnya enak 3 jari. Lah kita siang-siang sayur asem. Nah, ini sendok sayur asem, lah kan ngambang. Lu pakai 3 jari kan lama urusannya. Boleh nggak 5-5-nya? Boleh nggak pakai apa sendok? Boleh nggak pakai garpu? Yang penting tangan, yang penting baca. Jadi berantem nggak urusannya? Ya udah enjoy Islam mah. Pakai gamis bagus nggak? Bagus nggak? Cakep nggak? Pakai sarung boleh nggak? Ya pakai celana boleh nggak? Yang penting nutup. Jadi nggak berantem kan? Kudu nantung sunnah ribet. Udah yang nantung lu pakai, yang nggak nantung nggak apa-apa. Jangan apa-apa bid'ah capek ribet. Yang pakai imamah bagus. Lah kalau saya pakai imamah, kiai nggak pakai imamah, apa saya kagak malu kemarin? Saya pakai imamah di udung-udung, gua kayak ban paspak dari bawah. Misalkan ketemu di sini ada kiai, nunduk saya urusannya. Jadi yang pakai imamah bagus gak? Yang pakai peci bagus gak? Yang pakai topi boleh gak? Sudah enjoy hidupnya. Bener. Pak RT pakai imamah kantor desa, kan jadi pertanyaan. Nah, ini RT ini pulang-pulang ngaji. Tuh
mau lihat ada bagiannya Pak, bener nggak? Bener. Udah nyantai aja, penting ikutin apa yang bisa kita mampu. Nabi nggak akan maksa, penting akhlak tetap tanamkan kepada anak-anak kita. Ibu pakai gamis bagus nggak? Pakai celana bagus nggak? Ini gara-gara kiai ngomong nih, Bu kalau disindir terima nih, pakai saya boleh nyindir nih. Boleh nyindir Pak? Boleh. Ada bini bapak sini kan? Ada. Adalah ya, jangan tunjuk, pokoknya adalah ya. Ada. Bu, jawab pakai gamis bagus nggak? Kurang kompak, pakai gamis bagus nggak? Pakai kerudung. Saya mau tanya, jawab jujur, ibu kalau pakai kerudung nutupin apa? Rambut. Auratnya apa? Rambut doang emang. Nah, nih kan ada orang begini kan? Itu kan gitu, ya kan? Nih, begitu nyampe sini, udah tahu di bawah, ditangkit ke atas. Ada kan? Nah kan bapak kan? Ini suruh kiai tadi ngomong ya. Bener nggak? Bukan cuma rambut, ini kan aurat. Betul nggak? Nggak perlu taikin begini. Paham tuh? Bawa motor dia, angin nabrak. Paham nggak maksudnya? Nah sekarang pakai gamis bagus nggak? Ulang, gamis bagus nggak? Bagus nggak? Untuk apa gamis kita? Apa makna auratnya? Jangan kebentuk. Ibu pakai legging ketutup nggak? Tapi kebentuk nggak? Gara-gara corona olahraga pakai legging. Kalau yang perawan adem lah nenek-nenek. Ya, pakai gambar koran lagi. Jangan. Apa Ustaz? Kan gua pakai celana. Celananya ngebentuk. Jangankan RT, gua juga bakalan tahak niatnya. Jangan. Ini mana aurat itu bukan cuma nutupin, hijab. Jangan salahin laki-laki kalau kita mandang kelamaan. Ibu begitu lagunya. Paham nih? Untuk perawan mah susah banget ngeliat betisnya. Begitu udah nikah makanan diangkot, dibuka sampai gelegek. Ya kan gitu kan? Anak nangis dibuka baik begitu. Lah kan angkot supirnya juga kaget. Ngeliat dari kaca, bener nggak? Aurat bukan? Aurat bukan? Sadar nggak kalau seorang istri buka aurat yang paling banyak kena dosa suaminya? Lu enak-enakan kan? Yang kerja kan laki, yang panas laki. Lu buka aurat, disambar panas, sambar petir, sambar dosa dia. Nauzubillah summa. Ini gara-gara kiai tadi tuh. Abi yang nyuruh saya. Bu, tapi diterima nggak nasihat ini? Apa ya? Redo ya? Enakan kesindir. Jadi kata kalau pas ada acara saya lagi, jangan dia, ngapa kamu nyegir mulu orangnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena banyak gamis, tapi tadi tuh kebentuk, ngetat, sama aja bohong. Paham sampai sini? Sampai pakai kerudung kadang-kadang diguyel-guyel di leher kan? Coba dah kayak apa coba kalau itu? Kayak pocong. Coba dah. Pocong bukan? Pocong kan rapat banget. Mudah-mudahan dijaga akhlaknya kita semuanya. Amin. Tapi kalau ngaji mana akan kesindir ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Doa ya? Nah, lalu bagaimana cara menambah ibadah kita di hadapan Allah? 3 saja sudah. 3 saja. 1 ilmu, 2 amal, 3 akhlak. Ini nyambung nanti. Saya nggak akan jauh kemana-mana tentang temanya. Ilmu, amal, akhlak. Kenapa saya bahas ilmu? Karena tadi guru kita menyampaikan isi ilmu yang sangat padat. Bu, enaknya ngaji Bu. Ibu mau tahu nggak? Manintaqala liyata'allama ilman ghufiralahu qabla ayyakhtua. Apa maksudnya? Siapa orang yang dari rumah datang karena niat nuntut ilmu, belum nyampe, belum dengerin tausiah, dosanya diampun sama Allah Subhanahu wa taala. Enaknya orang ngaji itu. Belum nyampe, kaki dilangkahin dosa diampunin. Asik nggak kira-kira? Asik. Nyampe di sini ada yang selonjor, ada yang nyender, ada yang udah muap 5 kali, ada yang mata udah diganjel. Bu, ada yang capek mau pulang kagak enak. Ini ngaji model begini Pak. La tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min alfi itqi raqabah. Siapa orang yang ngaji cuma dengerin sambil nyelonjor,
sambil ngupil. Dia dengerin, nggak nulis. La tamasuk qalaman, nggak nulis, nggak megang, nggak bawa dia pulpen. Wala taktubu harfan, dia nggak nulis satu huruf pun, dengerin doang. Khairul laka min alfi idqarbah. Itu orang yang ngaji seperti ini lebih mulia daripada memerdekakan 1000 budak. Bayangin, pembantu zaman dulu namanya budak, nggak digaji. Merdekakan budak, katakan satu budak 5 juta, dikali 1000 udah berapa kita sedekah? Nggak punya duit, kita ngaji, pahalanya lebih mulia daripada orang yang sedekah memerdekakan 1000 budak. Makanya nikmatnya ngaji luar biasa. Amin ya robbal. Apalagi man nadhara aliman faka'annama dharani. Bapak yang mandang wajah orang alim, bukan ke saya nih, tadi ke guru-guru kita tuh. Kita mandang dengan penuh cinta, dengan penuh ilmu, karena biar manfaat, biar barokah. Seperti memandang wajah Nabi kita Sayyidina Muhammad. Maknanya apa? Bukan sama dengan Nabi guru kita. Artinya pandangannya bawa rahmat, pandangannya bawa ampunan, pandangannya bawa berkah. Beda dengan memandang biduan mah, yang nimbulnya syahwat. Benar kan? Coba kalau mandang guru, keingat sindirannya, keingat nasihatnya, keingat ilmunya. Betul nggak? Alhamdulillah. Bersalaman satu dengan yang lain, yang bertemu muka, gugur dosa-dosa kita. Ada yang dimakan sedekahin, pahala nambah lagi. Di dalam kitab I'anatul Talibin, yang nyiapin acara model Rasul ngaji, nanti masuk surga bersama orang-orang soleh. Amin. Ini nggak main-main Pak, dan bukan dongeng. Kalau pengen masuk surga kita masih orang kagak benar, sholatnya belum benar, maka ikut serta dalam kajian ilmu. Nggak bisa nemenin guru baring karpet, nggak bisa masakin air, guru mau ngopi soalnya. Kopi. Jangan teh air putih doang. Kopi. Nggak, biarin aja gua mah. Nggak, gua bisa bikin diri. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini nggak akan sia-sia Ibu. Tempatnya, kerpalnya, minumannya bakal jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah yang berpahala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Beramal walaupun sekecil biji dzarrah bakal diperhitungkan sama Allah. Ini panitia bikin acara, gara-gara panitia satu orang akhirnya lebih cinta sama Nabi gara-gara dia. Pahalanya gede banget itu. Betul nggak? Tadi gue biasa-biasa aja, habis ngaji kok gue cinta banget sama Muhammad. Gara-gara panitia bikin acara tuh. Betul nggak? Betul nggak? Berkah nggak kira-kira? Yang ceramah capek, kopi kagak ada, buka amplop dikit, kesel. Gara-gara panitia brengsek lagi dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, bercanda saya. Saya nggak boleh pantang buat saya bahas-bahas amplop. Nggak ada saya amplop isi, nggak ada saya. Saya udah tahu kebaca kok berapa isi itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya punya pondok, doain aja biar berkah pondok saya. Amin. Ya Rabbal. Karena emang jujur malam ini saya harus ngaji sama Kak Suren. Tapi begitu ngundang, saya langsung kode sama Mang Rehan, masuk Mang. Kenapa? Salah satunya barokah, saya punya teman Masya Allah. Nih, saya Pak Almarhum Jannah ini luar biasa, pejuang di Syamania. Jadi bagi saya, keluarganya keluarga saya. Mudah-mudahan sekali barokah buat kita semuanya, amin. Itu ilmu, jadi nggak ada habisnya ilmu. Nggak ada habisnya ilmu, makanya kata Abi, lupa dah orang kalau udah ngaji. Lupa, yang dibaca satu huruf, pahalanya gede. Percaya nggak Bu, malaikat turun buat orang yang ngaji. Bahkan dibentangkan sayapnya sama malaikat. Ini Bu, di pantat ibu sayap malaikat. Makanya jangan ugik, diem apa diem? Terrobek ke sayap. Tadi kata guru kita, kata Abi yang pertama apa kata beliau? Saya datang tuh langsung ingat saya. Apa kata beliau? Kalau ada taman-taman di surga, mampir, masuk, nanya sahabat, yang mana taman surga ya Allah? Majlis ilmu dan majlis zikir. Tadi baca tawasul nggak? Baca ratib nggak? Ada ngajinya nggak? Ada. Pahalanya gede banget. Ya, yang belakang mau Ustaz PA ini mah dah. Nyegerin aja, nyegerin. Ya, amin ya Rabbal. Itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, amal. Apa makna amal? Habis ibu denger, praktekin. Tadi kata Abi, saya mah ingat omongan guru aja tadi, saya menulisin omongan guru. Apa? Bu, bisa nggak senyum depan suami? Akhlak Nabi daimul bisri. Sayyidina Ali sahabat Nabi yang punya mantu diambil sama Rasul, nikah sama anaknya Rasulullah Siti Fatimah Zahra, punya anak Hasan Husain. Apa kata Ali? Nih dengerin. Hei cucu Rasulullah, ikutin akhlak kakekmu.
Apa akhlak Nabi? Daimul bisri, punya wajah yang nyenengin. Bu, bu, depan laki kira-kira senyum nggak kayak begini modelnya nih? Saya mau tanya, ibu tahu nggak Nabi Isra Mi'raj melihat neraka yang paling banyak digebukin disiksa siapa? Perempuan. Siapa? Perempuan. Ternyata bukan karena kurang sholat, bukan, karena sering manyun nggak nurut malaki. Ini beneran nih, bukan karena gue yang ngomong. Bu, 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 senyum nggak depan laki? Yuk Allah. Sekarang mau saya kasih jurusnya nggak? Biar laki yang baik nambah baik, yang belum baik makin baik. Mau nggak? Yang rezeki suami biasa-biasa jadi gede. Mau nggak nih? Serius? Jalanin ya. Cukup 7 hari aja. Siap nggak? Bu, jawab yang kompak, yang jujur tapi. Ibu bangun pagi jam berapa? Jam berapa bangun pagi? Jam 4. Jam 4. Pagi, jangan jam 6, siang itu mah. Jam berapa pagi ya? Jam 4. Ikutin nih. Ibu sehat, laki berkah. Ikutin. Begitu bangun jam 4 pertama mandi hadas besar. Walaupun nggak hadas. Paham nggak nih? Mandi hadas besar. Habis mandi hadas, sholat taubat 2 rakaat. Dengerin. Sholat taubatnya 2. Tahajud 2 rakaat. Witir 3 rakaat. Istikharah 3 rakaat. Hajat 2 rakaat. Sholat tasbih. Nunggu sampai subuh. Begitu beres subuh, Al-Waqiah 3 balik. Ar-Rahman 3 balik. Yasin 10 balik. Selawat 1000. 7 hari. Mau nggak? Bu, mau nggak? Berat. Mau yang ringan? Bukan Anggi kalau nggak ada solusi. Tenang. Bangun jam berapa? Kompak. Yang kompak bangun jam berapa? Mau nggak uang jajan nambah lagi dari laki? Mau nggak laki baik? Berapa jam berapa bangun? Jam berapa tadi? Jam 4. Mandi apa? Hadas. Salat apa? Taubat, tahajud. Langsung nunggu subuh. Nggak usah baca Quran, berat. Paham nih? Abis as-salatu khairum minan naum. Ibu punya wudhu, batalin nyium kening suami. Suami bangun bisikin, bang, gue redo kalau kawin lagi. Itu biasa suami langsung baik banget pakai itu. Coba 7 hari begini hari. Nggak mau? Tuh protes belajarin. Bu, mau nggak begitu? Yang pertama berat. Yang kedua makin berat. Terakhir yang ketiga kalau nggak bisa juga emang brengsek tuh pada urusan. Nih yang ketiga dengerin. Bangun jam berapa, Mak? Bangun jam berapa? Mandi apa tadi? Sholat apa? Taubat. Terus cukup emak punya muka senyum. Bisa? Kalau nggak bisa juga kan kurang ajar banget. Baca Quran capek, ngomong yang tadi berat, senyum, masa? Coba tes 1, 2, 3 nyengir coba. Nah, itu bisa. Bu, emang senyum laki emang apa? Pengen berkah nggak? Suami makin erat makin kita mau nggak? Besok pagi laki ngasih uang 50.000, ibu terima sambil senyum, ngomong dah, bang, ini uang neng pegang cukup buat jajan 11 anak kita. Kurang. Dan cukup buat masak entar siang. Bisa begitu nggak? Nggak. Ya Allah kagak bisa begitu. Emang susah ini urusan. Bu, bisa nggak senyum? Bisa. Daimul bistri, punya wajah yang nyenengin suami. Sama teman senyum sama orang, tapi kalau senyum jangan sendirian ya. Iya gila namanya. Ya Allah kopi beneran ya. Bohong. Gobel. Nih berkahnya nyindir kayak. Kenapa saya ngopi dalam bohong? Ya Allah kopi mulu ini ya. Gak ada susu apa? Nyindir lagi nih. Ya caranya orang dakwah ya nyindir doang misalnya. Bu. Jadi yang baca Quran berat nggak? Yang kedua makin berat nggak? Yang senyum masa berat? Ibu senyum depan laki bersyukur dikasih 50.000. Johor laki pulang ngojek udah masak rapi semua tuh. Ada opor ayam, pindang, ada rendang,
ada capcay, telur dadar, jengkol goreng, jengkol semur. Udah. Ntar laki kan makan hanya ya, gua ngasih lu gocap, uang jajan, dia makan banyak amat. Alhamdulillah bang, neng udah bisa jadi maling. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi yang pertama nambah kemuliaan dengan ilmu. Terus ngaji malam Sabtu ya Pak, malam Jumat ya Pak. Jadi ada kayak malam Senin lagi. Malam Senin ibu-ibu yang ngaji pagi ada? Terus ngaji ya Bu. Izinin Pak, izinin biarin karena dosa dia paling banyak. Iya bener Bu, bukan yang nyindir, salah lagi baik sekali. Bu, bener nggak dosa kita paling banyak? Bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Dapat duit, kadang-kadang kita kentip. Kadang suami kamar mandi kita ambil dompetnya. Misalkan orang sono, orang Lenteng Agung. Saya lihat KTP-nya Lenteng Agung, cuman dulunya tinggal di Ciparigi. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, ngaji ya, jangan ninggalin ya ibadah yang enjoy ngaji. Beneran dah, ngaji enjoy banget, asik. Umi saya sampai sekarang ngaji aja mah muter bawa tas kalau pagi itu pulang-pulang alhamdulillah sekilo, kadang buras bawa sama dia, kadang jeruk penuh, semangka juga penuh, udah pada merah semua itu bonyok kalau dalam tas semua dia. Tapi yang bener Pak, keberkahan saya bisa bangun pondok bisa begini karena emak dulu kalau ada makanan dibawa pulang sama dia. Bocah sekarang nggak tahu berkah gara-gara corona, air bekas guru jijik, air bekas orang tua jijik. Dulu mah air bekas orang tua, diminum sama anaknya. Betul nggak? Saya punya umi, orang nggak punya apa-apa, punya keluarga, ngasih uang jajan nggak mampu umi, itu masak nasi kan cuma di aron ya, dianggi kan itu. Kita mau berangkat sekolah dipanggil dulu, Anggi sini, nggak ada uang jajan, biar sampai Johor kuat ya, diambil nasi kepel-kepel sama dia. Itu nasi putih sampai coklat banget, memang daging semua, mangap, legok masuk. Itu sampai Johor kuat itu, kuat. Bocah sekarang coba, pagi goceng nasi uduk, goceng bubur, bener nggak? Dia nurut sama orang, melawan sama orang tua, ya begitu. Maka sekali-kali ibu ambil dari makanan ngaji, kasih ke anak kita. Nih, ada apa tuh namanya? Ya itu apa namanya? Pisang rebus, ubi rebus, apa itu? Talas. Anak kita yang tidur Pak, antar dibangunin Pak, mangap masukin berkah. Iya kesel lah kalau ikutin. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa bapaknya. Saya udah nggak khawatir karena kiai masih seger, masih mau nasihatin kita, masih ada pengajian malam Jumat, malam Senin, malam yang lain, ibu masih doyan pada ngaji. Yang saya khawatir anak-anak. Kalau bapak harus ngajarin adab setiap hari, ngajarin anak, nafkah gimana? Bukan berarti kita takut dengan rezeki Allah, kudu ikhtiar ya Pak. Ibu pun sama, ya Allah pengen ngajarin anak, kadang kalau orang tua mah ngelawan. Maka tolong ibu pikirin matang-matang, mumpung masih ada usia, tolong anaknya masukin ke pondok pesantren. Maafin, bukan berarti yang sekolah umum nggak penting. Saya punya pondok, dua-duanya tetap ada sekolah, tetap ada ijazahnya. Kenapa? Karena nanti mereka akan butuh dengan ijazahnya, tapi nggak keluar dari pondok pesantren sekolahnya. Saya bikin sampai sekarang masih gratis. Bukan pengen kebanyakan santri, bukan pengen kebanyakan orang yang ngaji, bukan. Karena dulu saya orang nggak punya, saya kepengen kemana-mana bingung karena orang tua nggak bisa biayain. Saya orang Bogor, lahir di Bogor. Bogor punya kujang. Apa kujang? Kukuh kujangji. Ingat kujangji? Dulu waktu kecil pengen mondok nggak kuat, jauh. Akhirnya apa? Saya ngomong, ntar kalau gue punya pondok gue gratisin.
kena akhirnya gue karang. Santi 100 lebih, satu karung yang gede cuma 2 hari udah habis. Ini bener ya, santri pagi makan, siang makan, malam tengah liwet. Emang? Karena dulu kata guru saya gitu, kata Akang Kiai Zain Jarnuji Al-Hikam Cibinu. Apa kata beliau? Kita kalau bikin pondok, tanamin tanaman-tanaman buah. Santri mah kadang-kadang melapar baik bawaannya. Saya mau nanam pohon yang masih kecil, buahnya belum ada. Makanya harapan santri tatkala gurunya pulang maulid pasti nenteng buah. Ya, kode lagi ya. Ya itu kiai, ikhtiar aja, ikhtiar. Kadang-kadang santri suka jagain saya gitu malam-malam ngeliat. Guru-guru mana enteng amat jalannya nih. Begini baik. Kan nanti kita tahu bawa apa gitu. Begitu maksudnya. Ini malah ngomong aja bercanda. Bu, ayo mondokin anak. Terserah di mana aja. Saya nggak pernah bilang pondok saya. Oh enggak. Saya punya foto di pondok itu, di saung khusus saya ada baca di bawah foto saya. Apa kalimatnya? Jangankan ilmu, bodoh aja saya nggak punya. Kenapa saya bikin pondok pesantren? Saya kepengen yang sedikit banyaknya ilmu yang guru dulu pernah titipin mengalir pahalanya untuk guru-guru saya. Nanti pun mereka yang punya ilmu akan mengalir pahala untuk saya dan keluarga dan para orang tuanya. Pak, 2 tahun corona udah diajarin, apa nggak jadi nasihat? Yang pintar bahasa Inggris nggak kepake banget. Bukan berarti nggak penting. Istri saya sastra Inggris, sastra Arab, tapi lihat matematikanya. Begitu meninggal dunia Yasin, begitu meninggal dunia Tabarok, begitu ngaji Al-Waqi'ah, lihat kalau corona yang goblok lulus. Ya bukan anak kasar gue ngomongnya, bener nggak? Lah kan lu asli goblok itu. Emang kenapa? Udah goblok nggak punya duit kan nggak bisa les. Lulusan SMK SMA tiga mata pelajaran bahasa Inggris, MTK, Indonesia kan berat semua ini. Kalau ini kagak lulus sekolah dia, bener nggak? Doa si goblok si bego. Datang corona, akhirnya nggak ujian, lulus semua nggak akhirnya tuh? Dunia mau begitu. Tapi ilmu agama, tanya kiai, kalau bukan karena ajaran pondok pesantren, nggak akan punya adab yang baik. Jangan salahkan nanti tatkala meninggal orang tua, bapak perbaiki rumah, bapak tingkatin rumah, bapak bangun rumah, beli mobil, beli motor yang mewah. Demi Allah, suami meninggal, ibu masih ada, istrinya masih ada. Maaf, anak-anak udah berebut harta keluarganya. Contohnya banyak. Saya nanggung nih bang, belum lulus kuliah, jual halaman depan. Gue mau kawin jual ruang tamu. Adik mau sunatan nih, jual kamar depan. Lah era main di dapur lebaran. Lah emang rumah segitu-gitunya kan banyak. Padahal yang bangun mak bapaknya, yang supaya mak bapaknya, anaknya tahu apa. Tapi maaf, setiap orang tua kalau ditanya tetangga, mak buat siapa rumah? Buat anak. Buat siapa motor? Ayo jawab, buat siapa? Buat anak. Anak kita boncengin pacarnya, pede ngomong rumah dia, pede ngomongin mobil dia, pede ngomongin motor dia, yang kait bapaknya. Tapi sebaliknya, tatkala anak jadi orang kaya lantaran pendidikan yang bapak kasih dulunya, begitu anak punya rumah, percaya diri gak kita nganggap itu rumah kita? Gak bakal. Paling ngomong apa? Gue main ya ke rumah lu, bener gak? Bener gak? Mantu kita ngomong dah ke suaminya, no, malu main tuh, buset begitu. Bener gak? Kenapa saya pintar ngomong kayak gini? Umur saya masih muda, 35 tahun. Di pondok pesantren hampir setiap hari nangisnya orang tua tentang anaknya yang udah kaya, lupa terhadap orang tua dan jasanya. Kita mah seneng mah, anak kaya mah saya yakin seneng-seneng aja. Tapi kita kan nggak bakal ngomong itu motor gua, ayo dah. Tapi kalau motor kita yang bojot dipakai sama dia, diakui sama teman-teman motor dia, iya nggak? Iya dah. Awas, hati-hati, mumpung masih ada umur. Umur boleh berakhir, amal jariah akan terus mengalir. Bantu pondok-pondok pesantren, bantu masjid-masjid, beramallah, bersedekahlah. Kenapa? Sekaya apapun kita untuk anak, kalau anak ingat sama orang tua, kalau enggak siapa nolong kita? Saya punya pondok pesantren, bantu silahkan. Ada banyak penghafal Quran, ada banyak penghafal hadis, ada banyak penghafal kitab-kitab yang lainnya. Selama mereka masih ngaji, pernah bapak ngasih beras buat santri saya, pernah nolongin santri saya, demi Allah bakal jadi darah daging penghafal Quran, amal dia akan terus mengalir. Atau kirim anak-anak bapak di mana saja silahkan. Kenapa?
kita yang tua pernah muda, ini bocah yang muda belum tua, masih bisa dibentuk untuk masa depannya. Doakan saya punya pondok pesantren Kiai namanya Rodoh Asyifa yang kedua ini, biar jadi pondok yang ikut melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Saya yakin ibu punya utang banyak. Utang saya paling banyak. Umur 35 tahun utang saya 5,2 miliar. Hebat kan? Karena tanah yang kedua ini saya beli 5,2 miliar. Dua doang alasannya kenapa saya mau berutang besar. Satu, demi santri. Kedua, saya pengen mengangkat derajat orang tua saya, membeli harga diri orang tua saya. Saya orang nggak punya, tapi nanti lu akan bahagia lantaran punya anak yang seperti ini. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dengan santri yang ada, insya Allah mengangkat derajat kedua orang tua saya. Amin ya robbal alamin. Mohon bacakan Fatihah untuk keluarga di sini, orang tua di sini, panjang umur dalam berkah sehat, selamat dunia akhirat. Anak-anak yang hadir, yang gak hadir, yang di rumah, yang lagi sekolah, yang kuliah, yang lagi kerja, mudah-mudahan ngebanggain kedua orang tuanya. Ya hadiniya wa ala kulli sholihah biniyati syifa, khusus yang sedang kurang sehat. Ya, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua ikhlas ya Bu ya. Buat kita semuanya mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Diterima amaliyah kita semuanya. Guru-guru kita dipanjangkan umur, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Butuh bimbingan guru-guru. Jangan silau dengan orang yang datang model kayak saya cuma jauh. Ini baju putih belum tentu cerah, putih belum tentu menyenangkan, yang hitam belum tentu menakutkan. Karena pocong juga warna putih. Ya, tapi guru kita dengan karomahnya, dengan ilmunya ngajarin kita, didik kita. Tolong hormatin guru-guru setempat. Kalau ibu meninggal dunia, saya belum tentu datang. Bapak meninggal dunia, saya belum tentu sampai ke sini. Tapi guru-guru yang di sinilah yang bakal ngedoain kita, yang ngurusin kita. Maka jangan capek-capek setiap sholat doakan guru-guru kita, orang tua kita biar panjang umur, berkah sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doain saya ya. Yang ketiga boleh buat saya Fatihah ya Pak ya. Saya baru kemarin haul orang tua, jadi udah habis orang tua saya, tinggal umi satu. Maka kemarin saya berangkatin umroh yang kedua kalinya. Saya nggak ada bosan-bosannya. Maka saya bilang umi pengen umroh, berangkat lagi. Kenapa? Ngebahagiain orang tua, jangan nunggu tua. Nyenengin orang tua, jangan nunggu kaya. Entah gue senengin kalau gue kaya, dianya udah ompong, udah nggak bisa kita apa-apa. Entah gue bahagia kalau udah tua, kita udah tua, dia udah tua lagi baik. Benar nggak? Betul nggak? Maka yang masih ada orang tua, ayo anak-anak bahagiakan dengan cara apa? Daimul bisri, punya wajah yang nyenengin orang tua. Saya jujur nyeselnya luar biasa. Anak dua, punya istri, punya santri, meninggal orang tua, sedihnya luar biasa. Jadi sedihan orang tua itu enggak, pokoknya segini pun tetap sedih. Apalagi kalian mudah-mudahan dijaga orang tuanya, dibahagiakan orang tuanya. Doakan saya, insya Allah Allah mudahkan dalam pembangunan pondok pesantren. Saya nggak tahu Kiai minta izin, minta redho, Fatihah yang benar-benar ikhlaskan. Saya udah bilang sama Umi, saya udah nyimak Umi 3 kali. Saya bilang, Mi, saya wakafin diri saya untuk dakwah Nabi Muhammad. Saya nggak tahu, saya nggak punya hobi, saya nggak punya kenikmatan yang lain. Saya cuma pengen santri punya kamar. Ini kamar yang sekarang Pak, emang itu kamar bekas bengkel yang tanah yang sekarang nih. Jadi udah bukan retak, rubuh. Saya tutup pakai asbes. Makanya akhirnya kemarin pulang umrah tuh buruan ngecor, saya jual motor. Ada 3 motor saya jual. Satu lagi saya ikhtiar, kalau emang itu Allah ridho, saya punya rumah atas nama saya pribadi, saya mau jual. Kalau ada yang mau punya rumah, saudaranya rumah, mangga. Ya, ini rumah full 100% duitnya untuk pondok pesantren. Atas nama saya pribadi rumahnya, pinggir jalan. Ya, nggak tahu kenapa saya kepengen kalau di santri aman, nyaman, tenang saya. Alhamdulillah Pak, walaupun nggak punya apa-apa, tapi rumah punya 2. Jadi 1 saya mau jual, istri saya soleh banget lagi, iya be dia mau orangnya. Kemarin motor yang 1 udah, motor dia udah, motor 3 udah, sekarang rumah, iya terus. Kenapa? Karena memang ini untuk pondok pesantren. Saya yakin kalau santri dimuliakan, maka keberkahan buat kita semuanya. Tolong doakan. Saya tadi nyebar, santri nyebar apa tuh? Itu yang lumbung pangan, coba sini lihat. Ini mohon maaf, saya sebenarnya nggak nyuruh ini, tapi mereka pengurus itu
punya inisiatif. Karena jujur santri 100 itu ya makan pasti banyak. Nah ini lumbung pangan namanya. Ini sedekah 50.000 per bulan. Bapak yang punya tiap bulannya gajinya silakan, ya ada rekeningnya. Dan tidak ada rekening pribadi saya. Saya dari dulu nggak punya rekening. Jadi kalau ada sesuatu orang makan sama saya bohong. Pernah kehack nomor saya nggak punya rekening sama sekali. Semua uang di istri saya. Saya setiap ceramah nih nggak tahu saya mau pakai ke istri aja saya. Maka ATM saya cuma satu, BINI. Ya, kalau store tunai gampang, kalau tarik tunai susah. Cek saldo error. Ya, tapi enggak, memang bukan beliau yang minta. Saya dari dulu emang selalu nggak bisa, jadi sehingga semua urusannya sama istri. Dan beliau orang luar biasa, namanya uswatun hasanah, jadi contoh yang baik. Jadi tolong doakan juga istri saya bersehat walafiat. Ya, insya Allah hari Januari kita akan umroh lagi akbar. Saya ngajak, ayo yang mau umroh akbar plus Turki tapi umroh. Jadi ke Turki dulu 3 hari baru umroh. Nah, saya minta Fatihah. Yang pertama saya kejar target sebelum bulan November itu udah kebangun kamar santri karena sudah bocor Pak. Bukan bocor, udah jatuh belakangnya. Jadi gimana tiap malam tuh saya nggak pernah tidur. Makanya kalau ada tamu datang malam saya paling girang nih. Saya nggak tidur malam, udah berapa tahun tuh nggak tidur malam. Jadi sekarang lagi puasa nih, tiap hari puasa. Kenapa? Karena minta sama Allah, ya Allah dosa saya banyak. Tapi tolong muliakan anak-anak santri saya. Mudah-mudahan dari Bapak, sedekah Bapak, beli air yang tadi tuh jadi amal jariah buat kita semuanya. Hebelnya kebeli, besinya kebeli, pelaponnya kebeli, itu semuanya kebeli. Fatihah ini sekali lagi mudah-mudahan biar tanahnya pun kebayar 5,2 miliar, mudah-mudahan nggak sampai 5 tahun kebayar semuanya. Amin ya Rabbal. Dan yang paling terpenting setiap santri yang keluar menjadi nasibul ulama, para penerus alim ulama. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nanti yang mau catat nomor saya minta aja yang punya di sini, di-share aja ke grup sini. 089795000433 yang belakangnya 43 nomor pribadi saya. Di-share aja silakan, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ada yang bantu, sehingga pondok pesantren nggak perlu minta kemana-mana, nggak perlu minta ke orang politik, kemana-mana nggak perlu. Dari kita. Insya Allah. Terima kasih banyak. Saya izin nggak ikut nyantai lagi. Abi jam 11 janji di Kalisuren. Sekarang jam 11 kurang 4 menit. Naik buruk cepat insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang bubar ibu sebelum tutup dengan doa. Sabar, doa dulu. Ya. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tanggi yang telah memberikan mau'idah hasanahnya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk acara selanjutnya yaitu doa kepada Al-Ustaz Bapak Supran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Udah kasih lu. Ah. Udah kasih lu. Udah. Awas. Ah, ini baru belum itu masih. Ini masih. Aku juga mau beli. Ini beli dulu. Udah dihitung sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berkatnya buat itu udah ya. Oh iya kan? Udah dikasih. Ini lagi ya awas satu. وبأهل الشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له
وتوفنا علينا وإن وإحسانا إلينا ولكافة المسلمين أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهمنا شقرة الموت ونجرنا من الوعب عند الحساب ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم لقائك اللهم إني أعوذ بك من ريح الأحمر ودم الأسود والداء الأكبر اللهم إني أعوذ بك من ريح الأحمر ودم الأسود والداء الأكبر اللهم إني أعوذ بك من ريح الأحمر ودم الأسود والداء الأكبر الله يا الله بنطرة من العين الرحيمة تدري كل ما بمن أمر سبيل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني جل يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا إشاقاما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepadanya. Saya selaku mewakili keluarga besar, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada jamuan yang kurang, ada tutur kata yang kurang mengenakan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.